Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim Al-Khairi. Saya merupakan anggota dari angkatan 26, nomor absen 17. Pada kali ini, saya akan menjelaskan atau mengangkat suatu isu atau satu artikel, di mana artikel tersebut berisi tentang suatu organisasi yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Namun, sebelum masuk ke artikel tersebut, saya ingin menjelaskan secara singkat saja terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Nah, pada tahun 2021 yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo itu meluncurkan Core Values dan Employer Branding ASN yang terbaru, di mana hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, core value-nya sendiri yaitu adalah berakhlak, sementara untuk employer branding-nya adalah bangga melayani bangsa. Nah, hal tersebut bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN yang masih bervariasi, baik itu di lingkungan pusat maupun di lingkungan daerah. Nah, menurut Bapak Joko Widodo, yaitu ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Artinya penyeragaman core values ASN. Nah, berakhlak sendiri itu akronimnya yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, di mana ini bertujuan untuk melaksanakan tugas pekerjaannya lebih mengedepankan pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah akuntabel, di mana akuntabel ini yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai sesuai dengan tanggung jawab yang menjadi amanahnya baik selaku individu, kelompok, atau institusi. Yang ketiga ada kompeten, di mana kompeten ini berbicara kecakapan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bidangnya. Lalu yang keempat ada harmonis. Harmonis ini sendiri yaitu perilaku yang harmonis tergambar dengan saling sikap menghargai dan peduli dengan sesama. Yang kelima ada loyal, yaitu berkaitan dengan loyalitas seseorang terhadap instansinya, institusinya, atau organisasinya maupun kepada negara. Lalu yang keenam yaitu adaptif, di mana ASN hendaknya selalu mengembangkan kreativitas dan terus-menerus berinovasi dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif, di mana sikap kolaboratif tersebut ditunjukkan dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Pihak yang disebut adalah pihak yang ada di dalam suatu organisasi maupun lintas organisasi. Baik, itu saja terkait dengan konsep dasar berakhlak. Selanjutnya saya akan masuk ke artikelnya, di mana artikel yang saya angkat itu merupakan artikel dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan judul artikel "Jadi ASN Happy, Healthy, dan Wealthy dengan terapkan nilai-nilai berakhlak." Nah, dalam artikel di sini dijelaskan bahwa Dr. Ari Ginanjar Agustian sebagai pembicara dalam kesempatannya menjelaskan bahwa untuk menjadi ASN yang happy, healthy, dan wealthy harus menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nah, sesuai dengan pesan Menteri Mensesnek, Kepala Biro SDM Agus Salim menyampaikan bahwa ASN harus bekerja keras sekaligus bekerja cerdas, yang berarti cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam beberapa kesempatan, Mensesnek juga mengimbau ASN ke Mensesnek untuk bekerja dengan happy, healthy, dan wealthy. Jadi tujuan dari kegiatan ini, ceramah keagamaan Islam ini bertujuan bagaimana ASN di lingkungan Kemensesnek itu bekerja secara happy, healthy, dan wealthy. Nah, selanjutnya di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa untuk menjadi ASN yang happy, healthy, dan wealthy, Bapak Ari menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus sejalan dengan ISQ yang juga mengajarkan 3 kebahagiaan atau happiness,
di mana happiness tersebut meliputi yang pertama ada fisikal, yang kedua ada emosional, dan yang ketiga ada spiritual. Nah, yang pertama, rumus pertama dari Bapak Ari yaitu finding the great why, atau dalam artian yaitu mindset. Ari memaparkan bagaimana manusia mengawali pencarian kebahagiaan hidupnya berdasarkan metrik ESQ, dimulai dengan mencari meaning and purpose, kontribusi, pekerjaan, cinta, dan relasi, eksistensi diri, tantangan, dan kepastian. Jadi sebagai ASN kita harus tahu, kita bekerja untuk siapa, kita berkontribusi untuk apa, perkembangannya, tujuan kita bekerja sebagai apa. Nah, dengan kita mengetahui meaning dan purpose dari pekerjaan kita sebagai ASN, nah menurut Pak Ari, Anda happy di hari pertama karena ketemu meaning and purpose. Jadi kita harus mengetahui dulu meaning and purpose. Lalu setelah meaning and purpose diketahui, maka kita akan merasakan happy. Nah, setelah kita merasakan happy, lalu akan kita dapatkan healthy karena penuh dengan semangat, karena kita tahu kita bekerja untuk apa dan tujuannya apa. Nah, dengan happy muncullah healthy. Nah, setelah healthy atau dengan penuh semangat dan wealthy itu akan mengikuti, di mana rezeki akan datang sendirinya. Jadi menurut Bapak Ari itu yang pertama, yaitu finding the great why atau mindset. Lalu yang kedua yaitu adalah dengan managing energy dan respons, yaitu fokus pada apa yang diinginkan, apapun realita yang dihadapi. Ari mengajarkan untuk tetap merespon dengan positif. Nah, ini salah satu kaitannya dengan konsep-konsep berakhlak yang yaitu adalah adaptif, di mana kita dituntut oleh perkembangan zaman, dituntut untuk beradaptif. Artinya kita harus berusaha mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kita melakukan proses pekerjaan, di mana tentu kita tahu kita sudah memasuki industri 4.0. Lalu yang terakhir yaitu menurut Bapak Ari yaitu adalah dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, lalu adaptif dan kolaboratif. Jadi menurut Bapak Ari, dengan kita menerapkan konsep-konsep atau nilai-nilai berakhlak pada kehidupan sehari-hari kita, baik itu di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor, nah maka kita akan mencapai happy, healthy, dan wealthy dalam bekerja. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi yang pertama. Cukup sekian dari saya, terima kasih.